Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, belajar kaidah-kaidah dasar dalam ilmu qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kaidah al-yakinu la yazulu bisyak wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yazulu syakku bil yakini. Ya, dan ini telah kita bahas. Berikut juga cabang-cabangnya, cabang-cabang dari kaidah ini. Sebelum kita melanjutkan, kita murojaah sebentar. Siap ya? Siap nggak? Kok ragu-ragu ini? Baik. Kemarin kita bahas kaidah wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yazulu syakku lil yakin. Yaitu ini kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan apa? Keraguan. Dan kaidah ini adalah salah satu dari 5 kaidah besar. Taib, siapa yang bisa menyebutkan apa saja 5 kaidah besar? Nah, asa. Nah, bahasa Arabnya apa itu? Innamal a'malu binniyat. Baik, terus. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Apa itu bahasa Arabnya? Ini yang tadi kita bahas. Al-yakinu, ya begitulah gitu ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Baik. Yang ketiga, kesulitan membawa kepada kemudahan. Apa itu bahasa Arabnya? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Baik. Terus yang keempat, nah, apa hadisnya atau kaidahnya? La dharara wala dhirar. Segala sesuatu yang membahayakan maka harus dihilangkan. Baik. Yang kelima, nah, adat istiadat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Al-adatu muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Ini 5 kaidah besar. 5 kaidah besar. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Fadhil. Baik. Kemarin kita sampaikan kaidah ini al-yakin la yazulu bisyak termasuk 5 kaidah besar karena dia banyak contoh-contohnya dan banyak cabang-cabangnya. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kaidah ini? Nggak usah banyak-banyak, 5 aja. 3 guys, 3. Dalam masalah ibadah dan masalah muamalah. Nah, masalah sholat, gimana? Kalau ragu-ragu dalam sholat, ragu-ragu apa ini? Berapa rakaat? 3 rakaat atau 4 rakaat? Taib. Gimana?
Taib, maka pilih yang mantap. Yang mantap 3 berarti milih 3. Yang mantap 4 berarti 4. Kalau nggak ada yang mantap atau 50-50 gitu, pilih yang paling kecil. Taib. Contoh yang lain. Ini masalah ibadah, ini masalah yang muamalah, masalah nikah. Enggak. Itu kaidah yang lain. Antum jomblo? Nah, kalau antum ragu-ragu, sudah nikah apa belum? Berarti hukum asalnya sudah apa belum? Belum. Nah, itu contohnya. Ya kan? Kemarin sudah kita sampaikan. Contoh yang lain. Kalau seorang ragu-ragu, apakah besok sudah masuk bulan Ramadan apa belum? Hukum asalnya berarti belum. Kalau sekarang kita tanggal 20, misalkan tanggal 29, apakah besok tanggal 1 ataukah masih tanggal 30? Berarti hukum asalnya masih tanggal 30. Masih tanggal 30. Ya. Kita tidak boleh mengatakan tanggal 1 sampai ada bukti yang meyakinkan, yaitu dengan terlihatnya hilal. Atau dengan genapnya 30 hari. Contoh yang lain. Satu lagi, tadi kan batal yang itu, yang masalah nikah itu. Contoh dalam masalah haji. Kemarin kita contohkan, kalau orang ragu-ragu dalam tawaf, sudah dapat berapa rakaat? Sudah ada berapa putaran? Berapa putaran? Apakah sudah dapat 5 atau 6? Hukum asalnya pilih yang paling yakin. Pilih yang paling yakin. Kalau tidak ada yang meyakinkan, pilih yang paling sedikit. Karena kadang-kadang orang ketika tawaf itu lupa. Dan masih banyak contoh yang lain. Antum utang, terus ragu-ragu, sudah bayar apa belum? Berapa hukum asalnya? Belum. Antum ragu, sudah menceraikan istri apa belum? Hukum asalnya? Belum. Tadi antum wudhu, sudah sholat, nanti pas isya ragu-ragu, tadi ngentut apa tidak? Hukum asalnya? Ya, tidak ngentut, tidak perlu wudhu lagi. Contohnya banyak. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan segera nikah. Ya, yang penting antum harus yakin dulu, antum masih jomblo. Kemarin kita ambil juga contoh-contohnya, yaitu hukum asal air, wal aslu fi miyahinat tahar wal ardi was siyabi wal hijarah. Hukum asal air adalah apa? Suci, demikian juga bumi, ya, tanah, demikian juga pakaian dan batu-batuan. Demikian juga contoh berikutnya atau cabang kaidah berikutnya, wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Hukum asalnya farji, ya. Demikian juga sembelihan, ya, daging. Demikian juga masalah nyawa dan masalah harta adalah haram bagi maksum. Bagi maksum, hukum asalnya apa? Haram. Masalah farji itu hukum asalnya haram. Apa contohnya? Hukum asal masalah farji adalah haram sampai ada bukti yang meyakinkan. Siapa yang bisa memberi contoh kaidah ini? Hukum asal masalah farji adalah haram. Ya.
ada suami punya 3, ini misalnya aja. Terus dia menceraikan salah satunya, tapi lupa yang mana yang diceraikan, maka hukum asalnya dia tidak boleh untuk berhubungan dengan tiga-tiganya sampai dia yakin mana yang sudah diceraikan. Karena kalau dia berhubungan dengan si A, khawatirnya apa? Dia yang sudah diceraikan. Sama si B, jangan-jangan dia yang malah yang sudah diceraikan. Maka dia tidak boleh sampai dia tahu secara pasti mana yang diceraikan. Karena hukum asalnya apa? Masalah farji adalah haram tadi. Taib. Ahsant. Dan kemarin kita lupa untuk menyampaikan, diingatkan oleh salah satu jemaah, yaitu pada kata lil maksum. Hukum asal masalah nyawa dan hukum asal masalah harta itu adalah haram bagi maksum. Siapa yang dimaksud dengan maksum? Maksum artinya orang yang terjaga darahnya, terjaga hartanya, tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil. Dan maksum itu ada 4. Yang pertama adalah seorang muslim, jelas. Orang muslim hukum asalnya darahnya apa? Haram. Haram. Tidak boleh dibunuh. Hartanya juga haram, tidak boleh diambil. Ini jelas, la yahillu damu mri'im muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini juga haram untuk ditumpahkan darahnya dan juga haram hartanya. Apa itu kafir zimmi? Yaitu kafir yang tinggal di negeri Islam dan tunduk dengan hukum Islam. Kalau misalkan ada orang kafir, dia tinggal di negara Islam, mengikuti aturan-aturan agama Islam, dia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan untuknya, maka ini apa? Nggak boleh dibunuh, haram dibunuh. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Apa yang dimaksud kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang antara kita dengan dia ada perjanjian damai. Ada perjanjian damai. Seperti dulu Nabi SAW punya perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Mustalik, yang kemudian nanti akhirnya mereka yang mengingkari perjanjian. Nah itu pada dasarnya apa? Tidak boleh kemudian kita mengingkari perjanjian, sehingga mereka tidak boleh untuk dibunuh. Ini kafir zimmi dan kafir apa? Mu'ahad. Nabi SAW mengatakan, man qatala zimmiyan au mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Siapa yang membunuh kafir zimmi atau mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Jadi jangan salah paham. Sebagian orang kadang berpikiran semua orang kafir itu apa? Halal darahnya. Nah ini keliru. Ini pemikiran Khawarij yang akhirnya kemudian dari sinilah kemudian muncul benih-benih apa? Radikalisme, terorisme, sehingga mereka gampang melakukan aksi-aksi apa? Pengeboman dan sebagainya. Ini bibitnya di sini. Karena mereka salah paham. Dianggapnya apa? Semua orang kafir halal nyawanya, halal darahnya. Tapi kafir yang keempat, kafir yang ketiga berarti jenis yang keempat yang haram juga adalah kafir mustakmin. Mustakmin. Mustakmin itu artinya orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Misalkan, paling mudah sekarang, misalkan ada orang kafir datang ke negeri kita, negeri Indonesia. Dia dengan visa itu adalah jaminan keamanan negara. Kalau ada orang kafir masuk ke negeri kita, berarti dia
lewat visa, pakai visa kan? Nah, visa itu jaminan keamanan dari negeri kita untuk dia. Silahkan Anda masuk ke negeri kita, saya jamin keamanan Anda. Orang kafir seperti ini, ya, tidak boleh juga untuk dibunuh. Ya, seperti sekarang misalkan ada orang kafir datang misalkan untuk penelitian atau untuk wisata atau untuk nonton bola. Kan lagi ada timnas 17 nah. Ya. Nah, misalkan kalau mereka datang ke sini dan mendapatkan jaminan keamanan dari negara, tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibunuh karena mereka sudah mendapatkan apa? Jaminan keamanan. Itu namanya kafir apa? Musta'min. Jadi ada 4 yang haram nyawa, yang haram ditumpahkan nyawanya. Yang pertama muslim. Ini jelas. Yang kedua kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negara Islam dan dia membayar jizyah. Yang ketiga kafir mu'ahad, yaitu kafir yang antara kita dengan dia ada perjanjian damai untuk tidak saling berperang. Yang keempat adalah kafir musta'min, yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan. Taib. Sekarang kita lanjutkan ayolah ikhwah. Kaidah berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Sarana suatu perkara itu seperti tujuannya, dan hukumilah dengan hukum ini untuk penyempurnanya. Taib. Bait ini ayyul ikhwah mengandung 2 kaidah fikih. 2 kaidah fikih. Kaidah yang pertama adalah bahwa sarana tergantung kepada tujuannya. Sarana itu tergantung kepada hukum tujuannya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka sarananya baik dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kalau tujuannya adalah jelek, maksiat, dosa, maka sarananya pun nggak boleh. Ya, taib. Dan nanti insya Allah Taala akan kita perjelas. Kaidah yang kedua dari bait ini adalah bahwa penyempurna itu memiliki hukum tujuannya, ya, memiliki tujuan, memiliki hukum tujuannya. Misalkan paling mudah, kita sekarang datang ke masjid untuk sholat dan untuk menuntut ilmu. Kita berangkat, ya, entah jalan kaki, entah naik kendaraan, itu sarana. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka sarananya pun ibadah. Antum datang entah berjalan kaki atau naik kendaraan, itu dinilai ibadah. Makanya Nabi mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, karena itu adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Sarananya apa? Pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu. Itu sarana. Karena tujuannya adalah mulia, yaitu ibadah, maka sarananya pun ya disyariatkan, dianjurkan. Itu sarana. Taib. Kalau penyempurna itu maksudnya apa? Pulangnya. Ya. Antum misalkan datang ke sini untuk taklim. Maksud antum mau iktikaf terus di sini? Mau tinggal di sini? Kan enggak. Nanti pulang. Nah, pulangnya ini mengikuti hukum tujuan. Kalau antum tadi karena tujuannya di sini adalah taklim, berangkatnya dapat pahala, pulangnya dapat pahala. Ya, pulangnya dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Antum naudzubillah, misalkan ini contoh saja. Kalau misalkan pergi ke suatu tempat untuk melakukan dosa. Pergi ke suatu tempat untuk melakukan dosa. Ya.
Ada orang bepergian misalkan, oh pengen naudzubillah, misalkan pengen zina, pengen minum khamr, ya, dan lain sebagainya. Maka perginya dosa apa tidak? Dosa. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Tujuannya haram berarti sarananya haram juga. Thayyib, pulangnya dosa juga apa tidak? Dosa juga. Jadi berangkatnya dapat dosa, pulangnya dapat dosa juga, karena itu penyempurna, ya, penyempurna. Taib. Jadi bait ini mengandung dua kaidah. Kaidah yang pertama yaitu tadi, kaidah yang pertama al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka sarananya pun disyariatkan, ya. Dalil kaidah ini banyak. Contohnya tadi yaitu hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, ya, untuk mendapatkan ilmu, menempuh perjalanan itu, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam syarah hadis ini, dalam kitabnya Syarhu Hadis Abi Darda, mengandung dua. Yang pertama, dia jalan ke masjid, ke majelis taklim, atau melakukan sarana-sarana mendapatkan ilmu seperti mencatat, mendengar, yang menghafal, ya, itu masuk dalam kategori apa? Menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Karena semuanya adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Karena menuntut ilmu disyariatkan, berarti sarananya juga disyariatkan. Taib. Juga Nabi SAW dalam hadis tentang keutamaan solat, kata Nabi SAW, ya, idza tawadda'a fa ahsanal wudu, apabila seorang itu berwudu di rumahnya dengan baik, dengan ikhlas, dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, summa atal masjid, lalu dia mendatangi masjid. Jadi dia wudunya di rumah. Makanya dianjurkan kita wudu itu di rumah, ya, itu lebih bagus. Apa boleh kalau di masjid, Ustaz? Ya boleh saja, tapi lebih bagus yaitu kita wudunya di rumah, menghemat air di masjid juga. Kemudian kata Nabi, summa la yuridu illa shalah, kemudian dia tidak datang ke masjid itu kecuali dengan niat salat. Apa kata Nabi? Lam yahtu khatwatan illa rufi'a biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah. Ini berarti apa? Dianjurkan kita ke masjidnya itu jalan kaki. Tidaklah melangkah satu langkah kecuali akan diangkat satu derajat dan akan dihapus satu dosa. Kenapa? Karena kita melangkah ke masjid untuk sholat. Sholat dan datang ke masjid itu ibadah. Berjalan ke masjid itu adalah sarananya. Jelas? Maka sarananya juga disyariatkan. Karena sholat di masjid itu adalah disyariatkan. Ya, jadi ini makna kaidah tadi. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada apa? Tujuannya. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Kita ambil beberapa contoh. Misalkan, apa hukum mikrofon? Kita jawab. Kemarin sudah kita sampaikan tentang kaidah hukum asal masalah dunia adalah boleh. Tapi apa hukum mikrofon? Apakah orang kalau pakai mikrofon berpahala atau berdosa? Tergantung kepada pemakaiannya. Karena mikrofon hanya sarana, tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk taklim, digunakan untuk adzan, digunakan untuk apa lagi? Ya, digunakan untuk dakwah, khutbah, maka itu ya berpahala. Tapi kalau sebaliknya, orang pakai mikrofon dipakai untuk dangdutan misalkan, nah jadinya ya nggak boleh, mikrofonnya nggak boleh, pakai mikrofonnya nggak boleh. Kenapa? Tergantung kepada tujuannya tadi.
Ya, tergantung kepada tujuannya. Sebab mikrofon hanya apa? Sarana, tergantung kepada tujuannya. Taib. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Apa hukum medsos? Facebook, Instagram, ya, Telegram, Twitter, ya, dan lain sebagainya. Hukumnya tergantung penggunaannya. Tujuannya dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk menuntut ilmu, dipakai untuk silaturahmi, dipakai untuk menuntut ilmu kan sekarang bisa juga ya, banyak belajar online banyak, ya, dipakai untuk informasi-informasi yang bermanfaat, ya, informasi kajian, bermanfaat untuk silaturahmi, untuk dengan komunikasi dengan istri, anak, sahabat, maka hukumnya boleh dan bisa jadi berpahala. Tapi kalau misalkan dipakai untuk, ya, untuk apa? Maksiat, pacaran, ya, chattingan sama istri orang, atau misalkan untuk menyebarkan hoax, fitnah, atau untuk melihat, ya, video-video atau melihat gambar-gambar yang haram, berarti hukumnya haram, tergantung pemakaiannya. Kenapa? Karena medsos itu hanya sarana, hanya alat, tergantung dipakai untuk apa dia. Makanya ada buku judulnya Facebook, Sebelah Surga, Sebelah Neraka, ya, sebelah surga. Karena dia ibaratkan seperti apa? Pisau bermata dua. Kalau dipakai baik ya berpahala, kalau dipakai buruk ya dosa, maka itu ya dosa. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Misalkan safar. Apa hukum safar? Melakukan bepergian. Tergantung. Safarnya tujuannya apa? Gitu ya. Karena safar itu hanya sarana. Kalau safarnya untuk umroh, safarnya untuk ziarah, ya, kepada teman atau untuk silaturahmi, maka boleh, atau untuk urusan yang mubah, bisnis misalkan, boleh. Tapi kalau safarnya untuk maksiat, ya, safarnya untuk melakukan dosa, ya, atau melakukan kesyirikan, nah, ada sekarang wisata spiritual, nah, misalkan, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, jadinya safarnya dosa. Tergantung, ya. Ini makna al-wasail laha ahkamul maqasid, ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Dan dari kaidah ini diambil dalil oleh para ulama dua cabang kaidah penting. Dua cabang kaidah penting. Yang pertama adalah kaidah yang disebut para ulama dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah itu? Membendung segala sarana, celah yang mengantarkan kepada keharaman. Jadi Islam itu ketika dia mengharamkan sesuatu, maka segala sarana yang mengantarkan kepada keharaman tersebut diharamkan juga. Itu disebut kaidah apa tadi? Saddu adz-dzari'ah. Membendung segala sarana yang mengantarkan kepada keharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Allah tidak mengatakan apa? Jangan berzina. Tapi mendekati zina aja nggak boleh. Maksudnya apa? Segala sarana yang mengantarkan, mendekatkan kita kepada zina, maka nggak boleh. Oleh karenanya dalam Islam segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan ditutup rapat-rapat. Nggak boleh misalkan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kata Nabi, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya? Karena ini sarana menuju
ya zina. Ya mungkin awalnya nggak sampai zina, ya awalnya cuma mungkin ketemuan, ngobrol-ngobrol. Biasanya kan semuanya berawal seperti itu tuh. Lama kelamaan akhirnya apa? Setan sedikit demi sedikit menggoda, merayu sampai kemudian terjerumus di dalam zina. Ya dilarang wanita safar tanpa mahram, ya dilarang memasukkan ya tamu lawan jenis, ya lawan jenis tanpa ya terutama bagi para istri ya, tanpa izin dari suami. Semua itu adalah dalam rangka untuk membendung dari segala hal yang menjurus kepada apa? Keharaman tadi. Ini disebut dengan saddud dzariyah. Demikian juga bukan hanya masalah zina saja, ya pembunuhan. Allah mengharamkan pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan nggak boleh. Makanya dilarang apa? Kita saling hasad, saling bermusuhan, tidak boleh menodongkan senjata ya kepada saudara kita, walaupun cuma ngeprank, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sarana menuju pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamr. Minum khamr nggak boleh. Maka segala sarana yang mengantarkan kepada khamr nggak boleh. Makanya nyicipi khamr nggak boleh. Nyicipi, saya nggak minum kok, cuma nyicipi aja, nggak boleh. Kullu muskirin khamrun qaliluhu wa kathiruhu haram. Kata Nabi, setiap khamr itu haram, sedikitnya ataupun banyak haram. Antum cuma nyicipi aja nggak boleh. Kenapa? Karena orang kalau diperbolehkan nyicipi, akhirnya ketagihan. Enak ternyata. Nah, semuanya berawal dari apa? Awalnya nyicipi. Orang yang misalkan nih, yang contohnya juga yang lainnya, orang yang kecanduan rokok misalkan, apa dia langsung jadi ahli pakar, ahli hisab? Ya, nggak mungkin. Awalnya dia coba apa? Nyoba-nyoba dulu, nyicip, kadang muntah-muntah, batuk-batuk, meriang. Awalnya, besok nyoba lagi, ternyata enak. Akhirnya kecanduan. Itu. Jadi Allah melarang kita dari segala hal yang menjurus kepada apa? Ditutup rapat-rapat. Kesyirikan juga demikian. Tapi yang berikutnya adalah penyempurnanya. Penyempurnanya tadi, yaitu apa? Segala sesuatu yang penyempurna dari sarana tadi. Kalau misalkan tadi berangkatnya kita ke majelis taklim itu berpahala, maka pulangnya juga apa? Berpahala. Kalau orang berangkat ke masjid itu berpahala, maka pulangnya juga dapat pahala. Ya, makanya sebagian para ulama dahulu mengatakan, saya meniatkan diri ketika saya tidur, ketika saya bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang kaidah ini adalah hadis, innal muslima idza ada akhahu lam yazal fi khirfatil jannah hatta yarji'. Sungguhnya seorang muslim itu apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia berada di taman surga, kebun surga sampai pulang. Jadi orang yang menziarahi, menjenguk saudaranya yang sakit itu berpahala, sampai pulangnya pun dia berpahala. Nah, insyaallah taala nanti kita sambung setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang qawaid fikih. Tadi sudah kita bahas tentang kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Dan dari kaidah ini kemudian muncul cabang kaidah yang lain, yaitu kaidah saddu adzariyah, membendung segala hal yang menjurus kepada keharaman. Juga muncul kaidah cabang yang lain juga, yaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak sempurna
kecuali dengan sebuah sarana, maka sarananya menjadi wajib. Contoh, seorang pada dasarnya wajib wudhu, ya wudhu pakai air. Lalu pada suatu saat dalam bepergian nggak ada air, nggak ada air. Ada air tapi dijual. Haruskah dia membeli air tersebut atau langsung tayamum? Ya, wajib membeli, wajib, karena itu sarana untuk wudhu. Selagi dia mampu, maka hukum asalnya adalah apa? Wajib membeli. Itu masuk dalam kaidah tadi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sarana tersebut, maka sarananya menjadi wajib. Dia tidak bisa berwudu kecuali dengan beli air, maka membeli air jadinya wajib selama dia mampu. Kalau nggak mampu itu beda urusan. Kemarin sudah kita bahas juga, la wajibah ma'al ajz, tidak ada kewajiban kalau memang tidak mampu. Baik. Sekarang kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal. Artinya khata itu salah. Salah di sini maksudnya tidak sengaja, nggak sengaja. Wal ikrah itu terpaksa. Wan nisyan, lupa. Asqatahu ma'budunar rahman, dimaafkan oleh sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang. Lakin ma'al itlaf, namun jika disertai kerusakan, yasbutul badal, maka wajib mengganti. Wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal, walaupun tidak ada dosa baginya. Dia enggak dosa tapi tetap wajib mengganti. Taib. Dua kaidah ini berkaitan tentang salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk kemudahan dalam syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba apabila di luar dari keinginannya, yaitu satu, tidak sengaja. Orang nggak sengaja itu berarti tidak seperti yang diinginkan dia. Yang kedua, terpaksa. Terpaksa itu berarti sebenarnya dia melakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Yang ketiga, lupa. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan jika karena lupa, karena terpaksa, dan karena tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari hambaku al-khata', ketidaksengajaan, nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang terpaksa. Kecuali jika dia lupa atau terpaksa ini berkaitan dengan hak manusia, merusak barang orang, maka kata beliau, walaupun dia tidak berdosa, tetap ada kewajiban harus mengganti, karena kaitannya dengan hak manusia. Taib. Insyaallah taala kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas. Jadi pertama yang dimaafkan oleh Allah SWT itu adalah pertama apa? Khata' wal khata'. Khata' di sini maksudnya apa? Tidak sengaja. Seorang mengucapkan suatu ucapan atau melakukan perbuatan yang tidak seperti keinginan dia. Tidak seperti yang diinginkan. Contoh misalkan ucapan. Jadi ucapan bisa perbuatan Khata' itu tidak sengaja itu. Contoh seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang yang
dia di padang pasir bersama kendaraannya, bekalnya, ternyata kemudian hilang, untanya hilang, kabur. Padahal di situ ada bekal-bekalnya. Wah, pusing dia. Antum bayangkan ya, di tengah padang pasir, bekal-bekal antum ada di situ semuanya, ternyata ya kabur ya untanya. Pusing orang, nyari ke sana kemari ya, nggak ada. Akhirnya dengan frustasi dia kemudian istirahat, tidur untuk menenangkan dirinya. Bangun-bangun ternyata untanya kembali. Ya, yang membawa perbekalan tadi balik. Saking senengnya orang tersebut, akhirnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Ini apa ini? Ini kebalik, salah ngomong, nggak sengaja dia. Karena saking senengnya tadi, akhirnya salah ngomong. Mestinya, ya Allah, kamu adalah Rabbku, saya adalah hambamu. Tapi karena orang ini saking girangnya, saking senengnya, ya nggak jadi mati gitu ya kan. Akhirnya salah ngomong. Nah, ini tidak sengaja dari sisi ucapan. Dari sisi perbuatan, orang nggak sengaja. Misalkan ada orang nembak, misalkan, ya ingin berburu kijang, berburu hewan, ya nggak taunya salah sasaran, nggak sengaja. Nembaknya pengennya hewan, nggak taunya kena ada orang yang lagi mancing di sana. Nggak sengaja. Taib. Berdosa apa tidak? Tidak. Ya, kalau seorang melakukan sesuatu yang tidak sengaja, ya karena salah, tidak sengaja, tidak sesuai dengan keinginannya, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kamu siksa kami jika kami lupa atau salah. Salah di sini maksudnya tidak sengaja. Ini doa orang-orang yang beriman. Dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, mengomentari ayat ini, qad fa'altu, saya telah melakukan. Maksudnya Allah memaafkan, tidak menyiksa apabila hamba melakukan suatu kesalahan karena tidak sengaja, karena ya lupa atau karena tidak sengaja. Demikian juga dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan tadi ya, Inna Allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan perilaku yang dilakukan oleh hamba apabila dia salah, terpaksa dan tidak sengaja, lupa dan tidak sengaja. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Syekh bahwa tidak sengaja itu ada dua macam. Pertama, tidak sengaja dalam kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak berdosa dan tidak membatalkan apa? Ibadah, ya. Tidak berdosa dan tidak membatalkan ibadah. Seperti misalkan ada orang sholat salah kiblatnya, misalkan ini berkaitan dengan Allah SWT. Dia sudah berusaha nyari kiblat, misalkan lagi bepergian gitu ya. Kalau nggak bepergian insya Allah mudah ya kan. Tapi kalau lagi bepergian, aduh mana kiblatnya nih? Mau nanya orang, nggak ada orang, misalkan. Akhirnya dia berijtihad, ternyata keliru. Ya, kiblatnya ternyata keliru. Berdosa apa tidak? Tidak. Harus mengulangi apa tidak? Tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting dia sudah apa? Berusaha semaksimal mungkin. Taib. Ada orang puasa. Ya, ada orang berpuasa. Pas berkumur-kumur, pas istinsyak itu apa? Memasukkan air ke hidung, nggak sengaja akhirnya masuk. Ya, dosa apa tidak? Tidak. Batal apa tidak puasanya?
Tidak, karena itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Taib. Yang kedua, tidak sengaja tapi kaitannya dengan hak makhluk. Dia nggak sengaja, tapi ini berkaitan dengan hak makhluk. Maka hukumnya dia tidak berdosa. Tetap dia tidak berdosa, tapi tetap wajib ganti. Tetap wajib ganti. Contoh, antum misalkan main bola, nendang, ya, tendangan Simadun, ya. Kena ada orang, misalkan di situ ada gerobak bakso atau siomay misalkan, ambruk, ya, tumpah semuanya, jualannya, baksonya, pentolnya, tumpah semuanya. Nggak sengaja, antum nggak sengaja. Berdosa apa tidak? Nggak berdosa, karena nggak sengaja. Taib, wajib ganti apa tidak? Wajib, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Jangan sampai nanti bilang afwan ahi, ya, nah, anak nggak sengaja. Udah clear ya, cuma sekedar afwan berarti sudah clear masalahnya? Tidak. Apalagi antum kasih dalil, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai. Ditambah lagi wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam mandumahnya, wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budunar rahman. Nggak taunya tukang baksonya pinter qawaid fikih juga, ya. Akhirnya dia jawab apa? Lanjutkan qaidahnya. Nah, ada lanjutannya, jangan dipotong-potong, kan ada lanjutannya. Lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafit ta'thimu anhu wassalam. Kalau sampai merusak, betul tidak berdosa, tapi wajib ganti. Ah, ini merusak ini, berarti antum wajib kan ganti. Ya, kalau masalah antum nggak sengaja dosa apa tidak, betul. Kalau memang antum nggak sengaja nggak dosa, itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalah bakso saya tumpah, tetap harus ganti. Begitu juga dengan yang lain, misalkan antum nggak sengaja, misalkan ya mungkin sepeda motor atau apa, nggak sengaja akhirnya kemudian apa, ya, merusak, ya, mobil orang misalkan. Kalau nggak sengaja antum nggak dosa, tapi karena merusak tetap wajib ganti. Kenapa dibedakan ya kawan antara hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan hak manusia? Ya, para ulama mengatakan huququllah mabniyatun alal musamaha, karena hak-hak Allah itu dibangun di atas toleransi. Allah sudah memaafkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Wa huququl mahluk mabniyatun alal musyaha. Berbeda dengan hak makhluk, maka dibangun di atas sengketa. Karena makhluk itu pada dasarnya biasanya apa? Ya, pada dasarnya tidak memaafkan. Hukum asal makhluk itu nggak memaafkan. Kenapa? Karena tabiat manusia, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi jahil, itu sifat asli manusia. Taib. Sekarang yang kedua, wal ikrah, terpaksa. Terpaksa yaitu seorang yang dipaksa mengucapkan atau melakukan yang di luar dari apa? Kemauan hatinya. Dia dipaksa, diancam mengucapkan atau melakukan sesuatu yang di luar dari kemauan hatinya. Jadi paksaan itu bisa ucapan, bisa juga apa? Perbuatan. Diancam ucapan, misalkan disuruh mengucapkan kalimat kufur. Ya, disuruh kamu harus mengatakan bahwasanya, ya, Isa itu Tuhan, misalkan dipaksa. Kalau enggak, ya, tak tembak kamu, misalkan. Itu diancam untuk, ya, mengucapkan kalimat kufur.
Atau misalkan diancam untuk menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Kalau enggak, tak penggal kepalamu. Misalkan. Itu berarti diancam mengucapkan. Baik. Bisa juga ancaman itu berubah apa? Perbuatan. Ya, diancam misalkan minum khamr. Misalkan. Minum khamr. Kalau enggak, kamu saya bunuh, misalkan. Itu namanya diancam melakukan apa? Perbuatan. Dan para ulama mengatakan yang namanya terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ini penting nih. Kapan seorang itu dikatakan terpaksa? Karena kadang-kadang kita ini terpaksa, padahal sebenarnya nggak terpaksa. Ya, sebenarnya nggak terpaksa. Makanya para ulama mengatakan terpaksa itu harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya satu, yang pertama, orang yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya. Ya. Sedangkan yang diancam tidak mampu untuk menghindarinya. Misalkan yang ngancam ini badannya besar, ya, kemudian tampangnya seram, nah, ya. Tapi kalau misalkan antum diancam, yang ngancam anak kecil, misalkan, ya, ini namanya diancam apa tidak? Oh, saya diancam. Siapa yang ngancam? Ya, saya terpaksa nih. Kenapa diancam? Diancam sama anak saya, misalkan. Itu bukan ancaman itu. Antum aja penakut. Nah, yang kedua, prediksi kuat orang yang memaksa tersebut betul-betul akan mewujudkan ancamannya. Prediksi kuat bahwa orang yang mengancam tersebut betul-betul apa? Mewujudkan ancamannya. Artinya bukan cuma sekedar apa? Gertakan saja. Kan kadang-kadang orang itu ngancam cuma apa? Gertak saja. Padahal sebenarnya dia tidak mungkin mewujudkan ancaman tersebut. Kalau kita prediksi kuat bahwa itu cuma gertakan, maka itu tidak disebut sebagai ancaman. Yang ketiga, bentuk ancamannya sangat serius. Misalkan diancam apa tadi? Dibunuh, ya, disiksa. Yang ini bisa sangat membahayakan pada nyawa kita, harta kita. Adapun kalau misalkan diancam tapi ancamannya nggak serius, maka itu tidak disebut sebagai ancaman. Ya, misalkan ceraikan istrimu, kalau enggak tak cupit kamu. Itu mah bukan ancaman itu. Ya, itu ancamannya nggak serius, gitu ya, nggak serius. Baik, yang keempat, paksaan tersebut karena alasan yang tidak benar. Paksaan tersebut karena alasan yang tidak benar. Adapun kalau orang memaksa dengan alasan yang benar, ya, maka tidak masuk dalam ancaman. Misalkan ada dalam pemerintah itu, ya, pemerintah itu boleh terkadang apa? Memaksa. Ada orang misalkan punya pilot, punya dia utang banyak, itu boleh pemerintah memaksa dia untuk, ya, ngambil hartanya, itu boleh. Ya, paksaan seperti ini dibenarkan karena pada tempatnya, Tapi kalau alasan, ya, paksaan tersebut tidak dibenarkan, maka itu yang masuk dalam pembahasan kita. Kemudian yang kelima, syaratnya terpaksa itu adalah paksaan tersebut bersifat segera. Adapun jika paksaannya masih ada tenggang waktu, maka tidak disebut paksaan. Contoh misalkan, ya, misalkan apa? Tadi ucapkan kalimat, ya, Yesus itu Tuhan. Kalau enggak, tak bunuh kamu tahun depan. Nah, masih tahun depan itu tidak disebut sebagai apa? Ancaman, karena masih ada waktu, ya, masih ada waktu. Jadi ini 5 syarat kapan seorang itu dikatakan apa? Terpaksa. Kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut sebagai apa?
paksaan, ya, ancaman. Dalil kaidah ini banyak, ya, diantaranya kaidah tadi dalam dalil-dalil yang ada, sebagaimana juga dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa, ya, dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Seperti dulu beberapa sahabat ada yang dipaksa, ya, seperti Bilal dipaksa tapi dia tetap bertahan, ya, dia tetap bertahan. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dia nggak tahan, akhirnya dia mengatakan, tapi hatinya tetap tenteram dalam keimanan, maka ini dimaafkan, ya, dimaafkan. Baik. Yang ketiga yang dimaafkan juga yaitu apa tadi? Nisyan. Nisyan itu lupa. Yaitu lupa itu apa? Hilangnya suatu hal yang dia pernah mengingatnya, kemudian nggak ingat lagi. Itu namanya apa? Lupa. Sesuatu yang dulu dia ingat, kemudian nggak ingat. Nah, itu namanya lupa. Misalkan dulu antum pernah punya hafalan Al-Quran misalkan, terus karena nggak dimurojaah akhirnya lupa. Itu namanya apa? Lupa. Dulu pernah hafal kemudian nggak hafal lagi, itu lupa. Tapi kalau antum nggak pernah punya hafalan terus ngomong saya lupa, orang nggak pernah punya hafalan bilangnya lupa, ya. Nah, jadi lupa itu kalau kita punya apa? Dulu ingat kemudian nggak ingat. Lah ini orang yang misalkan melakukan sesuatu karena lupa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil tadi. Di antaranya tadi surat Al-Baqarah tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Demikian juga dalam banyak hadis-hadis yang lainnya. Dan lupa sama seperti yang lainnya juga terbagi menjadi dua. Pertama, lupa dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada orang lupa nggak sholat karena lupa, ya, saking sibuknya dia misalkan sehingga lupa ternyata belum sholat. Berdosa apa tidak? Tidak, ya. Rasulullah SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka sholatlah kapan dia ingat. Taib. Ada orang puasa, ya, puasa, entah puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah, kemudian lupa makan minum, ya, setelah habis 3 piring baru ingat ternyata dia puasa. Dosa apa tidak? Tidak. Batal apa tidak puasanya? Tidak batal. Lanjutkan puasanya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Siapa yang lupa ketika dia berpuasa sehingga dia makan minum, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu wa huwa saqa. Karena sesungguhnya Allah telah memberi dia apa? Makan dan minum. Itu rezeki dari Allah SWT. Baik, kalau lupa lagi. Dulu pernah ada seorang tanya kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya puasa, kemudian saya singgah di rumah teman, ya, dihidangkan makanan, lupa saya makan sampai kenyang, baru ingat, batal nggak puasa saya? Kata Abu Hurairah, nggak, itu rezeki dari Allah SWT. Terus Abu Hurairah, saya pindah ke teman yang lain, lupa lagi saya, batal apa tidak? Ya, kata Abu Hurairah, tidak. Ya, teruskan puasanya, itu rezeki. Kata dia, terus saya lupa lagi, Abu, saya pindah ke teman yang ketiga, lupa lagi. Ya, kata Abu Hurairah, dasar nggak biasa puasa. Mosok lupa sampai tiga kali. Nah, taib. Yang kedua, lupa tapi dalam hak makhluk. Ya, dalam hak makhluk. Ya, lupa. Misalkan, ya, ini lagi sama temennya, misalkan, ini kopi sudah tahu ini kopi temennya, misalkan, cuma lupa
Akhirnya dia minum sampai habis. Ya. Taib, dosa apa tidak? Tidak. Karena lupa. Taib, wajib ganti apa tidak? Wajib. Ya. Mungkin dia nggak terima kopinya dihabisin ya kan. Nah, tapi kan lupa. Nah, masalah dosa tidaknya itu urusan dengan Allah SWT. Tapi karena antum walaupun lupa ngabisin kopi orang, ya tetap wajib ganti. Jadi intinya harus dibedakan antara hak Allah SWT dengan hak manusia. Ya, makanya para ulama membuat satu kaidah al-itlaf yastafi fihil muta'ammid wal jahil wan nasi. Ya, orang yang merusak itu wajib mengganti. Apakah dia sengaja, lupa, ataukah tidak sengaja? Ya, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, atau lupa, ya tidak tahu, terpaksa, ya itu wajib ganti. Taib, kaidah yang terakhir kata beliau, wa min masailil ahkami fit taba yasbutu la idza istaqalla fawaqa. Dan di antara masalah hukum itu ada yang sifatnya mengikut, namun berbeda hukumnya tatkala dia sendiri. Tatkala dia sendiri. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan lafaz yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Jadi ada sesuatu itu yang hukumnya tatkala sendiri berbeda dengan kalau dia ngikut. Kalau sendiri hukumnya misalkan haram, tapi karena dia cuma mengikut jadinya ya halal. Contoh paling mudah sebelum kita sampaikan dalilnya. Contoh paling mudah. Boleh enggak kalau kita bunuh semut? Bunuh semut boleh apa enggak? Ya? Ada semut kemudian antum bakar gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Semut termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Taib. Itu enggak boleh. Bunuh semut enggak boleh. Taib. Kalau misalkan antum ditanya, apa hukum bakar sampah? Bakar sampah? Boleh. Taib. Bagaimana kalau bakar sampah, di sampah itu ada semutnya? Boleh apa tidak? Antum bakarnya sampah, tapi di sampah itu ada semutnya. Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Karena tujuan kita sampahnya, ya kita bakar itu sampahnya. Semut di situ cuma apa? Ngikut, bukan tujuan inti. Yang nggak boleh itu kalau kita bunuh semutnya. Tujuan inti antum adalah bunuh semutnya, itu nggak boleh. Tapi kalau tujuannya kita adalah bakar sampah, ya kemudian di sampah tersebut ternyata ada semutnya, ya maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Apa dalilnya kaidah ini? Dalilnya banyak, di antaranya misalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janini zakatu ummihi. Penyembelihan janin ya adalah penyembelihan induknya. Penyembelihan induknya. Misalkan antum nyembelih kambing atau sapi. Ternyata sapinya atau kambingnya ada janinnya. Ada janinnya. Halal nggak janinnya tersebut? Ya, halal atau tidak? Halal. Selama induknya disembelih dengan ya penyembelihan yang syar'i. Walaupun ya janinnya tersebut tidak disembelih. Kenapa? Karena dia ngikut kepada induknya. Ini makna hadis. Taib. Dalil yang lain, Rasulullah SAW melarang, naha Rasulullah SAW an bai'i habalil habalah. Rasulullah SAW melarang menjual janin dalam perut induknya. Ini termasuk jual beli jahiliyah, jual beli gharar, spekulasi. Ya, tidak boleh. Misalkan ada sapi bunting gitu ya, atau unta bunting, tapi unta jarang ya kita. Kambing misalkan, ada kambing bunting,
Kemudian antum pemilik kambing bunting tersebut atau sapi bunting tadi mengatakan, saya jual janin yang ada di perut ya kambing ini. Boleh apa tidak? Saya jual janin yang ada di perut induknya. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena itu horor, tidak jelas. Bisa jadi nanti ketika lahir dia mati, cacat. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, ya. Nah, sehingga ada ketidakjelasan. Dan Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur apa? Horor, spekulasi, ketidakjelasan. Karena itu perjudian dan kezaliman. Baik. Bagaimana kalau jual induknya? Jual induknya. Jual kambing atau sapi yang lagi bunting. Boleh apa tidak? Boleh. Oh, tadi kan janinnya nggak boleh. Ya, di sini beda. Yang dilarang oleh Nabi kita menjual janin. Ya, tapi kalau kita menjual induknya, janinnya ngikut, boleh apa tidak? Boleh. Jelas ya? Nah, ini kaidah tadi. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Taib. Dan contoh-contoh ini banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Misalkan tadi, yaitu tadi misalkan haram membakar atau membunuh semut. Tapi kalau kita membakar sampah dan di sampah itu ada semut, boleh apa tidak? Boleh. Taib. Makan ulat. Ada orang makan ulat? Nah, ya, boleh apa tidak makan ulat? Makan ulat, ulatnya dikumpulin, disambal goreng, boleh apa tidak? Nggak boleh, haram. Taib. Tapi ada orang masak sayur-sayuran, ternyata di sayur kangkung atau bayam tersebut ada ulatnya, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Tapi kalau lihat ya jangan. Tapi mungkin ada orang kan yang kadang-kadang mungkin dia masak sayuran tapi nggak taunya ternyata kurang bersih misalkan, sehingga ada 1-2 ulat. Boleh apa tidak? Boleh, karena di sini cuma ngikut. Ya, berbeda antum kalau ngumpulin ulat terus dimakan, nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita tujuan intinya adalah masak sayurnya tadi, tapi ternyata ada ulatnya, maka itu boleh. Karena di sini cuma apa? Ngikut tabi. Taib. Kalau ada orang mewakili temannya atau orang tuanya mewakili dalam masalah sholat, boleh apa tidak? Misalkan, anak lagi malas nih sholat, tolong antum wakilin dong. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh kita mewakili sholat orang lain, itu nggak boleh. Taib. Tapi apa hukumnya haji badal? Orang tua antum sudah mati, terus antum sudah pernah haji, akhirnya menghajikan untuk orang tua, boleh apa tidak? Boleh. Nah, ada dalilnya yang membolehkan. Taib. Tapi dalam haji itu kan ada sholat. Setelah tawaf ada sholat. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sholatnya di sini berarti antum mewakili orang tua. Boleh apa tidak? Di sini boleh. Karena tujuan intinya bukan mewakili masalah sholatnya, masalah hajinya. Ya, cuma sholat setelah tawaf ini hanyalah apa? Mengikut. Tapi kalau misalkan tadi mewakili sholatnya, orang tuanya lagi nggak bisa sholat, ya, antum yang mewakili, nggak boleh itu. Beda ya. Nah, taib. Persaksian wanita dalam perceraian boleh apa tidak? Diterima atau tidak? Nggak diterima. Ya, tidak diterima. Persaksian wanita dalam masalah perceraian itu tidak diterima. Taib. Tapi persaksian wanita dalam persusuan diterima atau tidak? Diterima. Padahal persaksian dalam persusuan itu bisa mengakibatkan perceraian.
Seperti dulu ada seorang sahabat, ya, dia menikah dengan Ummul Haris. Ternyata ada seorang budak, ya, ngabarkan, saya pernah nyusui kalian berdua. Pernah nyusui kalian berdua. Berarti kalian itu adalah apa? Saudara persusuan. Kalau saudara persusuan nggak boleh saling nikah. Wah, bingung dia. Ini sudah nikah, nggak taunya ada yang bersaksi bahwa dia telah menyusui, ya, kedua pasangan tersebut. Akhirnya pergi melakukan perjalanan, nanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ada yang bersaksi bahwa dia telah menyusui kami berdua. Apa yang harus saya perbuat? Apa kata Nabi SAW? Kaifa waqad qalat. Gimana lagi? Sudah ada yang bersaksi. Akhirnya dia menceraikan istrinya. Tapi maksudnya apa? Persaksian wanita dalam perceraian itu nggak diterima, tapi dalam persusuan diterima. Padahal kalau dia bersaksi dalam persusuan itu bisa berakibat pada perceraian. Nah, itu namanya tabi, nikut. Tidak, ya. Jadi bedakan. Kalau dalam perceraian nggak diterima, tapi persusuan dia diterima karena hanya tabi. Ya, perceraian di situ efek dari persaksian dalam persusuan, karena sudah ada yang bersaksi bahwa menyusui kedua pasangan tersebut, mau nggak mau konsekuensinya akhirnya apa? Harus cerai, ya, karena telah terbukti bahwa mereka adalah saudara persusuan. Ya, itu beberapa contoh tentang kaidah ini. Kaidah apa? Yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Ada hukum-hukum dalam fikih itu, kalau dia sendirian berbeda kalau mengikut. Kalau sendiri bisa jadi boleh, ketika ngikut jadi nggak boleh. Atau sebaliknya, ketika dia sendiri haram, tapi karena mengikut jadinya boleh. Ya, nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah manfaat bagi kita semuanya, ya, dikit-dikit yang penting paham, ya, kalau banyak-banyak nanti malah nggak paham nanti malah, ya. Taib, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.